Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wiratama. Saya adalah seorang sistem analis dari Solcode atau Solusi Kode Indonesia. Yang mana di sini dengan channel saya yaitu Belajar Data, kita kali ini akan belajar bagaimana membuat data migration pada .NET dengan EF Core dan MySQL ya atau MySQL ya. Oke, sebelumnya kita sudah coba belajar untuk membuat model dan kita sudah coba belajar untuk membuat controller ya gitu. Nah, tapi model ini belum tentu benar-benar terhubung dengan database ataupun juga mungkin belum ada tabelnya di database. Misalnya nih, kebetulan saya di sini menggunakan Laragon. Jadi Laragon bisa dibuka, saya start dulu. Dan kalau misal database-nya sudah siap, kita bisa langsung klik pada bagian database. Oke. Nah, terus langsung dibuka saja, di open mana yang database digunakan. Oke. Nah, bila sudah, saya buka bagian database. Kebetulan saya sudah memiliki database namanya si kasir. Kalau misal belum, teman-teman bisa klik kanan di sini. Klik kanan di sini dan create new database ya, gitu. Nah, kalau tinggal masukkan nama database-nya, collection-nya bisa sama dengan di sini. Bila sudah, nanti database yang teman-teman buat itu akan muncul. Nah, kebetulan database ini masih kosong, belum ada belum ada table apapun di sini. Nah, oke, kita langsung saja kembali ke Visual Studio Code kita. Kebetulan karena kita sudah memiliki model-model yang kita kerjakan sebelumnya, dan juga kita sudah mendaftarkannya pada DB Context. Jadi, kita tinggal mendaftarkannya ke database yang akan terhubung gitu. Jadi sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita cek gitu. Pertama adalah teman-teman harus memiliki Pomelo Entity Framework Core.MySQL. Kalau misal belum, teman-teman bisa menambahkannya dengan mengetik .NET add package Pomelo Entity Framework Core ya. Oke, ini saya coba tambahkan di sini ya. Kira-kira tulisannya seperti ini ya, kayak gitu. Nah, tambahkan di mana? Teman-teman harus masuk dulu ke dalam folder dari project-nya. Misal di sini folder project saya adalah di dalam si kasir ya, gitu. Jadi melakukan cd si kasir API. Bila sudah, saya langsung tulis .NET add package pomelo entity framework core.mysql gitu. Kalau sudah, tinggal di enter. Gitu. Kebetulan saya sudah pernah menambahkan ya, gitu. Oke, sambil menunggu, saya ingin teman-teman semua memastikan bahwa Pomelo Entity Framework Core MySQL ini tidak bisa didampingkan dengan library MySQL yang lainnya saat ini ya. Jadi bila teman-teman terdapat nih package reference yang lain gitu, yang ada MySQL-nya mungkin bisa dihapus dulu. Oke. Nah, terus kalau misal sudah, selanjutnya adalah kita dapat menambahkan code seperti ini. Nah, kalau pada kasus saya di sini, saya menambahkan pertama kali yang perlu saya tambahkan, mungkin saya hapus dulu yang tidak digunakan. Pertama adalah yang perlu ditambahkan adalah using Microsoft Entity Framework Core. Ini yang pertama kali perlu ditambahkan. Kedua, using si kasir API.models. Ini menunjukkan bahwa kita akan mengambil namespace ataupun package ataupun juga yang berhubungan dengan models yang ada di dalam sini. Bisa kita lihat, perhatikan lagi bahwa produk ini menggunakan namespace si kasir API models. Terus untuk DB context juga menggunakan si kasir API.models. Kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya ini bisa dihilangkan gitu. Untuk sementara seperti itu dulu. Oke, selanjutnya adalah bila sudah, teman-teman jangan lupa tambahkan builder.services at DB Context. Nah, ini adalah nama dari DB Context teman-teman. Kebetulan saya di sini menulisnya adalah My DB Context. Jadi kalau misal teman-teman menggunakan nama DB Context yang lain, misalnya tuh DB Context saya ataupun DB Context saja. Nah, itu bisa ditulis sesuai seperti itu ya. Selanjutnya adalah di sini ditulis lagi options-nya. Dan di dalamnya jangan lupa panah seperti ini atau lambda expression ini itu terdiri dari sama dengan dan sama dengan dan kurung siku. Jadi kalau misalnya digabung, kebetulan font yang saya gunakan itu akan menjadi seperti panah. Oke, selanjutnya jangan lupa options use MySQL atau MySQL
dan masukkan connection stringnya. Nah, karena kita menggunakan Laragon yang ada di localhost, teman-teman bisa menggunakan server sama dengan localhost titik koma database. Nah, nama database yang teman-teman buat tadi, dan gunakan UID-nya sama dengan root. Nah, kebetulan karena di sini database saya itu tidak menggunakan password, jadi saya tidak menambahkan password pada connection string ini. Selanjutnya adalah tambahkan di sini jangan lupa ada koma, server version .autodetect dalam kurung adalah connection string yang tadi kita buat ya, gitu. Bila sudah, teman-teman save dan kita akan lanjutkan ke komen selanjutnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita memiliki folder migration. Kalau misal teman-teman belum punya, tidak perlu capek-capek ngebuat, gitu. Nanti akan dibuatkan oleh .NET Core ataupun EF Core-nya, Entity Framework Core-nya. Oke, selanjutnya adalah kita akan mendefinisikan migration pertama kita. Teman-teman bisa langsung cek di sini. .NET EF, jangan lupa ada spasinya ya. Spasi lagi, migrations nih, ada S-nya. Terus add initial crate. Oke, bisa sudah. Jangan lupa enter. Oke, build start gitu. Dan kita tunggu sebentar. Nah, pada kasus ini si .NET EF ini atau .NET EF Core ini dia akan membuat file-file yang berhubungan dengan migration. Jadi setiap teman-teman ada perubahan pada modelnya, baik penambahan, pengubahan struktur atau pengubahan yang lain-lainnya, jangan lupa untuk melakukan .NET Migrations Add gitu, dan tambahkan nama migrasinya. Nama migrasi ini itu bebas. Kebetulan karena kita baru pertama kali, maka dari itu kita tulis di sini initial crate. Misalnya nantinya teman-teman mau menambahkan informasi yang lain gitu kan. Misalnya nih pada data produk ditambahkan data merek gitu kan. String merek gitu ya. Oke, nah sudah nambah nih. Jangan lupa kita buat .NET EF migration adds lagi. Mungkin di sini adalah add merek column map in product. Nah, just like that gitu. Nanti dia bakal buatkan gitu sih. Nah, di sini hasil dari .NET EF Migration Add ini adalah file-file yang ada di dalam folder migrations ya. Jadi kalau misal kita buka di sini, nah tadinya awalnya cuma ada 3 ya, sama yang di bawahnya ini adalah snapshot dari modelnya gitu. Nah, terus di sini ada initial crate. Nah, initial crate ini yang tadi pertama kali kita buat ya gitu. Nah, pada initial crate ini dia akan mendefinisikan semua yang berhubungan untuk pembuatan data tabelnya dan juga pengupdatean data tabelnya gitu ya, yang ada di database nantinya. Ini adalah code-code yang tidak perlu kita usik-usik lagi, teman-teman, gitu. Dan juga di sini juga ada desainernya. Terus tadi karena kita menambahkan add mark in product, kita bisa lihat nih, di sini dia memberitahu bahwa ada kolom yang perlu ditambahkan, namanya merek, terus itu tabelnya produk, gitu, tipenya long text ya. Di sini dia menandakan bahwa tipenya adalah long text, kayak gitu. Kenapa? Karena kita belum mendefinisikan data tipe yang ada di database-nya, tapi dia mendefinisikan sendiri gitu kan. Oke, nah bila sudah, apa yang harus kita lakukan? Kita cukup melakukan ketik, sebentar saya kecil dulu, .NET gitu, EF database update gitu ya, bisa lihat di bawah. Mungkin saya coba hilangkan dulu sebentar, saya clear .NET EF database update. Bismillah. Oke, nah pada kasus ini si .NET EF Core yang ada di laptop kita, dia akan membaca ada nggak migrasi yang baru. Dia menemukan, oh ternyata ada migrasi nih. Dia akan membandingkan dengan yang ada di database, bahwa ada nggak di perbedaan, mana yang perbedaan. Oh, kalau misal sudah ada, dia akan nge-skip. Nah, ini berhubungan dengan database yang sudah kita buat tadi. Maka dari itu, teman-teman tinggal mengaksesnya sekarang, ngebuka HDSQL-nya. Kalau pada kasus saya menggunakan HDSQL, terus jangan lupa nih di bagian database si kasir, tabelnya masih kosong nih.
Nah, masih kosong nih database-nya. Kenapa? Karena belum kita refresh. Coba kita refresh, dan langsung jadi. Ini adalah tabel-tabel yang sudah kita definisikan sebelumnya. Misalnya nih ya, kita membuat produk kategoris model, bisa kita lihat lagi di sini, produk kategoris model, ini sama ya, gitu. Kenapa dia pakai jamak? Karena kita mendefinisikan di DB konteksnya itu menggunakan jamak di sini ya. Oke, nah terus ID dan name. Kalau misal kita lihat di sini ada ID dan name. Selebihnya adalah relasi ataupun foreign key-nya. Gitu sih, bisa kita lihat nih indeksnya. Oke, dan lain-lain. Oke, ini selanjutnya adalah yang perlu diketahui bahwa di sini ada nama itu EF Migration History. Nah, kalau misal kita buka di bagian data, ini kan struktur database-nya. Di bagian data kita bisa lihat bahwa ada dua migration ID, yaitu pertama adalah initial create, kedua add mark in product. Nah, ini untuk memberitahu bahwa kedua migrasi ini sudah pernah dieksekusi dan sudah jalan. Maka dari itu, nantinya kalau misalnya kita membuat migrasi lain, kita tinggal menambahkan. Misalnya nih, pada kasus produk kategori, saya menambahkan lagi nih, product string description. Oke, nah ini saya save, terus saya tinggal .NET EF migrations add. Bentar, saya clear aja dulu ya. Oke, terus saya tarik ke atas. Oke. Nah, migration di sini saya add description in product kategori. Panjang-panjang nggak masalah, itu cukup membantu. Tapi yang penting definitif, jangan sampai kepanjangan tapi tidak definitif. Kalau sudah, tinggal ditekan enter. Oke, pada kasus ini dia akan melakukan pengecekan dulu. Sebelumnya dia akan melakukan build dulu. Oh, aplikasinya tidak ada error. Oke, kalau misal tidak ada error pada sukses, dia akan ngebuat migration-nya gitu. Setelah ngebuat migration datanya gitu kan, yang berbeda dari migrasi sebelumnya, baru kita lakukan .NET EF database update. Nah, pada kasus ini dia juga akan melakukan pengecekan pada tabel ini bahwa yang baru ini, si add description in product kategori, itu sudah ada belum? Kalau belum, dia akan mengeksekusi si migrasinya, gitu. Misalnya nih, sini saya refresh. Oke, sip. Nambah ya migrasinya. Terus tuh kalau misal saya cek lagi pada produk kategoris, sini belum ada. Bentar ya, saya refresh dulu. Kalau sudah, di sini saya buka. Nah, description bertambah. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk data migration. Oke, sekian untuk penjelasan tentang data migration. Semoga membantu teman-teman ya. Data migration di .NET Core itu cukup mudah dan sangat membantu gitu. Semoga ini membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komen ya. Insya Allah akan saya coba jawab secepatnya. Terima kasih.